Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun. Di video kali ini yang akan kita bahas masih tentang logika matematika sebagai kelanjutan dari pernyataan majemuk ya, video sebelumnya tentang pernyataan majemuk di mana saya sudah pisahkan bahwa itu adalah pernyataan majemuk untuk bagian pertama khusus membahas tentang konjungsi, disjungsi, dan negasinya. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas adalah masih pernyataan majemuk juga, pernyataan majemuk logika matematika bagian kedua, yaitu implikasi, diimplikasi, dan negasinya. Oke, tanpa membuang waktu lebih lama, kita langsung saja ke yang pertama tentang implikasi. Nah, implikasi ini bentuknya seperti ini ya. Kalimatnya jika titik-titik maka titik-titik. Atau ini juga dikenal sebagai kalimat majemuk yang bersyarat. Nah, implikasi bisa dipandang sebagai hubungan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Implikasi ditandai dengan notasi ini ya. Arah panah satu arah ke kanan. Ya, ini notasinya. Misalkan P, Q adalah pernyataan implikasi berikut. Ya, seperti ini tulisannya. Ini dibaca jika P maka Q. Ya. Jadi bacaan yang ini dibaca jika P maka Q. Nah, tanda yang ini, ya, notasi dari implikasi ini, selain seperti ini kan dua garis hanya variasi saja. Ini dua garis, bisa juga cukup satu garis ini yang bisa menjelaskan bahwa arah panahnya ke kanan, arah panah satu arah. Itulah simbol dari implikasi. Nah, berikut adalah tabel kebenaran implikasi. Tabel kebenaran seperti ini, ya, pernyataan P dan pernyataan Q, maka implikasinya ini, jika P maka Q. Nah, tabel kebenarannya, jika pernyataan P benar, Q benar, maka implikasinya benar. Ya. Jika pernyataannya pertama benar, pernyataan kedua salah, maka implikasinya akan salah. Nah, jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka hasil implikasinya benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka implikasinya benar. Nah, ini kalimat majemuk untuk logika matematika dari implikasi ya, seperti ini. Jadi ini hanya berlaku salah nilai kebenarannya apabila pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah, maka implikasinya salah. Kita contohkan di sini seperti ini. Jika kambing berkaki 2, maka kerbau berkaki 4. Nah, di video sebelumnya sudah saya katakan bahwa nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk atau kalimat majemuk di logika matematika ini ditentukan dua faktor. Yang pertama itu adalah nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan penyusunnya. Yang pertama. Yang kedua adalah nilai kebenaran dari jenis dari kata hubungnya ini. Ya, kata hubung dari kalimat majemuk tersebut. Ya, ada dan, ya, konjungsi, disjungsi, atau implikasi jika titik-titik maka titik-titik. Jadi tergantung tanda hubung ini itu syarat yang menentukan dari nilai kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut. Nah, kita kembali ke contoh ini. Jika kambing berkaki 2, maka kerbau berkaki 4. Ya, misalkan kambing berkaki 2 benar atau salah? Ya salah, karena kambing itu berkaki 4. Pernyataan Q, kerbau berkaki 4. Benar atau salah? Benar. Kenyataannya kerbau memang berkaki 4. Maka implikasinya, ya, jika P maka Q. Nah, tadi kan salah benar. Jika salah maka benar. Maka nilai kebenarannya itu adalah benar. Kita lihat di mana yang digunakan di sini, ya. Di baris ketiga ini. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka ketika diimplikasikan, maka nilai kebenarannya itu adalah
benar. Jadi pernyataan majemuk di atas bernilai benar. Untuk kalimat ini, pernyataan ini, jika kambing berkaki 2 maka kerbau berkaki 4, ini adalah pernyataan yang benar. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Jika 3 faktor dari 12, maka 12 habis dibagi 5. Misalkan 3 faktor dari 12, benar ya? Benar. 3 itu faktor dari 12. Pernyataan Ki, 12 habis dibagi 5. Salah, karena 12 itu tidak habis dibagi 5. Maka, implikasi jika P maka Ki, ini ekuivalen dengan jika benar maka salah, implikasinya atau nilai kebenarannya itu adalah salah. Jadi pernyataan majemuk di atas bernilai salah. Jadi benar, salah, mana benar, salah ini. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka hasil implikasinya, kebenaran dari implikasinya itu adalah salah. Jadi 3 faktor dari 12, maka 12 habis dibagi 5 ini adalah pernyataan yang salah. Oke, itu implikasinya. Mudah saja, karena tabelnya ini sekedar informasi. Ini jika dua pernyataan, ya, dua pernyataan P dan Q, maka banyak kemungkinan dari kebenarannya itu hanya ada 4. Benar-benar, salah-salah, benar-salah, benar-salah, benar-salah ya. Nah, kalau ada 3, ini kan tadi 2, berarti 2 pangkat 2. Benar salahnya 2 pangkat 2 berarti hanya 2 pangkat 2 itu 4. Nah, kalau ada 3 pernyataan, misalnya pernyataan P, pernyataan Q, dan pernyataan R1 lagi, maka banyak baris di sini itu ada 8. Diperoleh dari 2 pangkat 3. Nah, oke, kita lanjut. Ini yang sederhana, implikasinya jika titik-titik maka titik-titik. Kita lanjut ke biimplikasi, ya. Nanti bentuknya seperti ini, titik-titik, jika, dan hanya jika, titik-titik. Jadi dihubungkan dengan frase jika dan hanya jika. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dinyatakan dalam bentuk kalimat titik-titik jika dan hanya jika yang dilambangkan dengan ini. P, ini tanda panah 2 arah. P tanda panah 2 arah. P jika dan hanya jika Q, seperti itu ya. Nah, ini ada artinya tanda panah 2 arah ini. Jadi sebenarnya untuk pernyataan implikasi ini berlaku 2 arah. Yang pertama adalah implikasi jika P maka Q, ini yang ke kanan, tanda panah yang ke kanan. Maka tanda panah yang ke kiri berarti jika Q maka P. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat tabel kebenarannya. Ya. P, Q ya. Pernyataan P, pernyataan Q. Ini biimplikasi hanya memiliki nilai kebenaran apabila penyusun pernyataan penyusunnya itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka pasti benar ya. Implikasinya itu benar. Jika pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka ketika diimplikasikan, maka yang hasilnya adalah benar ya. Kebenarannya benar. Nah, selain itu, jika salah satunya yang benar saja atau salah satunya salah saja, ya maka hasilnya ini adalah salah dan salah. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Nah, sebelum itu lihat pernyataan P jika dan hanya jika secara logika ekuivalen dengan. Nah, ini penjelasan yang tadi yang di awal yang saya sebutkan. Jika P maka Q dan jika Q maka P. Ini terjemahan dari tanda panah 2 arah ini. Pertama, kita bacanya dari P ke Q, ke kanan. Dan yang kedua, dari Q ke P, yang ke kiri, tanda panah ke kiri ini. Jadi, ekuivalennya pernyataan P jika dan hanya jika, Q secara logika ekuivalen dengan jika P maka Q dan Q jika Q maka P. Kita lihat contoh kalimatnya atau contoh soalnya. Diketahui pernyataan berikut ini, P.
Ini pernyataan P, Eka rajin belajar. Q-nya pernyataan Q, Eka lulus ujian nasional. Maka kalimat diimplikasinya jika dua pernyataan ini diimplikasikan akan jadi seperti ini. Eka rajin belajar jika dan hanya jika Eka lulus ujian nasional. Ini P, ya pernyataan P. Eka lulus ujian nasional, pernyataan I. Ya seperti itu. Kita belum membicarakan nilai kebenaran di sini karena kita belum tahu faktanya, apakah itu Eka rajin belajar, apakah tidak, ataukah apakah Eka lulus ujian nasional atau tidak lulus ujian nasional. Kita belum tahu kebenarannya, faktanya seperti apa. Jadi kita di sini saya belum mencantumkan nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan dan hasil diimplikasinya. Ini contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang kedua ini sudah saya lengkapi dengan nilai kebenarannya. Contoh soal kedua, diketahui pernyataan berikut ini. P, 20 adalah kelipatan dari 4. Benar ya? Benar ya. Karena 20 itu adalah kelipatan dari 4. Pernyataan Q, 20 habis dibagi dengan 2. Benar nggak? Benar. Ya, 20 itu habis dibagi dengan 2. Maka diimplikasinya jika dua pernyataan ini dibuat dalam pernyataan majemuk implikasi akan tertulis seperti ini. 20 adalah kelipatan dari 4 jika dan hanya jika 20 habis dibagi dengan 2. Pernyataan ini nilai kebenarannya benar. Karena apa? Ini ya, pernyataan-pernyataan penyusunnya P dan Q tadi nilai kebenarannya benar kedua-duanya, itu benar, maka kebenaran dari implikasinya itu adalah akan jadi benar. Jadi 20 adalah kelipatan 4 jika dan hanya jika 20 habis dibagi dengan 2, itu nilai kebenarannya benar. Oke, itu penjelasan sederhananya untuk diimplikasi. Ya, mudah saja. Yang penting sering dilatih lagi, sering diasah untuk bermain logika matematika ini. Sekarang kita akan membicarakan negasi dari keduanya ini, yaitu negasi dari implikasi dan diimplikasi. Kita mulai yang pertama, itu negasi dari implikasi. Kita lihat kembali tabel yang tadi, ya. Negasi suatu implikasi jika P maka Q adalah P dan bukan Q. Seperti ditunjukkan tabel kebenaran berikut ini. Kita lihat tabelnya. Ya. Pernyataan P, pernyataan Q. Ini abaikan dulu ini. Abaikan dulu. Tadi jika P maka Q kan berlaku seperti ini, ya. Jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, maka itu hasilnya salah. Selain itu akan jadi benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka hasilnya benar. Nah, ini di sini sudah saya tuliskan bahwa negasi dari suatu implikasi ini, ya, jika P maka Q adalah P dan bukan Q. Sehingga sudah saya munculkan di sini bukan Q. Artinya apa? Membantah ini, menegasikan dari pernyataan Q ini yang semula tadi benar akan menjadi salah. Yang semulanya salah akan menjadi benar. Itulah makna dari negasi. Berarti kita membantah dari keadaan yang atau berlawanan dari keadaan yang sebelumnya. Nah, sekarang tugas kita itu adalah kita membantah ini. Melihat tabel kebenaran yang melihat ini. Yang tadinya benar, begitu kita negasikan, ini akan menjadi salah. Yang tadinya salah, ya, begitu kita negasikan akan menjadi benar. Kita lihat hasil negasinya dari jika P maka Q ini. Ini kita peroleh dari P dan bukan Q. Ya, P dan bukan Q. Berarti kata hubungnya ini adalah dan. Ya, kata hubungnya dan. Ingat kembali di video sebelumnya, ini konjungsi ya, dan ini, bahwa tabel kebenaran dari konjungsi itu hanya berlaku benar apabila pernyataan-pernyataan penyusunnya itu benar semua. Nah, kita lihat ya, P dan bukan Q. Benar dan salah, berarti salah. Ya, kita butuh benar kedua-duanya.
Ini benar, kemudian ini benar, maka di sini dannya atau konjungsinya benar. Salah, salah, ya konjungsinya salah. Salah, benar, maka konjungsinya salah. Nah, SBSS ini sudah melawan ini. Yang tadinya benar menjadi salah, yang tadinya salah menjadi benar, yang tadinya benar menjadi salah, yang tadinya benar menjadi salah. Jadi, P dan bukan Q ini adalah negasi dari implikasi jika P maka Q. Jadi negasi ini simbol negasi. Negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan bukan Q. Itu rumusnya untuk negasi dari implikasi ini. Jadi yang sebenarnya tadi dari kalimatnya pernyataan implikasi jika titik-titik maka titik-titik akan berubah menjadi titik-titik dan bukan titik-titik, ya. Kita lihat contohnya. Jika P maka Q, ini pernyataannya, jika 3 faktor dari 12, maka 12 habis dibagi 5. Salah ya, karena ini, jika 3 faktor dari 12 ini benar, maka 12 habis dibagi 5. Ini benar, salah. Berarti benar, salah, implikasinya mana tadi? Benar, salah kan, jadi salah. Jadi nilai kebenaran yang salah. Nah, kita negasikan yang ini, yang semula jadi salah akan menjadi benar. Berarti ini 3 faktor dari 12 ini adalah pernyataan P. Kita anggap ini pernyataan P. 12 habis dibagi 5 ini sebagai pernyataan Q. Maka ini ya negasi jika P maka Q itu adalah 3 faktor dari 12 dan 12 tidak habis dibagi 5. Kita mengikuti rumus ini, ya, P dan bukan Q. 3 faktor dari 12, benar? Benar. Dan, ini kata dan, bukan Q, berarti kita membantah ini. Tidak Q, ini membantah yang ini, 12 habis dibagi 5. Jadi kalau kita negasikan 12 habis dibagi 5 itu adalah 12 tidak habis dibagi 5. 3 faktor dari 12 tadi kan benar. 12 tidak habis dibagi 5, benar atau salah? Ya benar. Nah penyusunnya ini benar. Karena ini konjungsi, maka hasilnya nanti adalah benar apabila pernyataan-pernyataan penyusunnya itu benar semua. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk menegasikan dari implikasi ini, maka hasilnya seperti jika 3 faktor dari 12, maka 12 harus dibagi 5. Negasinya adalah 3 faktor dari 12 dan 12 tidak habis dibagi 5. Kata jika tadi sudah hilang, ya, maka tadi sudah diganti dengan dan. Ya. Sementara ini yang di sini itu adalah negasi atau bantahan atau ingkaran dari pernyataan yang ini. 12 habis dibagi 5, maka ingkarannya adalah 12 tidak habis dibagi 5. Oke, itu negasi dari implikasi. Sekarang kita coba yang kedua. Nah, ini maksudnya negasi implikasi, ya. Jika P maka Q. Jika 2 tambah 2 sama dengan 7, maka 6 kali 2 sama dengan 12. 2 tambah 2 sama dengan 7 tidak salah. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti ini salah. Ini benar. 6 kali 2, 12. Salah, benar. Salah, benar. Salah, benar. Tabel kebenarannya, implikasinya benar ya. Benar ya. Nah, kita negasikan. Negasi. Jika P maka Q, berarti 2 tambah 2 sama dengan 7, ini tetap, jikanya hilang, dan 6 kali 2, kita bantah ini, yang tadinya 6 kali 2 sama dengan 12, berarti 6 kali 2 tidak sama dengan 12, salah. Nah inilah sederhana sekali, jadi negasi implikasi itu akan menjadi konjungsi. Atau rumus sederhananya seperti ini, negasi dari jika P maka Q itu adalah P dan bukan Q. Yang penting kita sudah mengerti yang mana pernyataan P, yang mana pernyataan Q. Cukup kita terapkan rumus ini, maka P dan bukan Q itu selesai ya. Untuk negasi dari implikasi ini. Saya kira tidak masalah, tidak banyak masalah untuk negasi dari implikasi ini.
sering-sering saja latihan dan menghafalkan tabel kebenarannya ini. Oke, kita lanjut. Yang terakhir dari pernyataan majemuk logika matematika ini adalah negasi dari biimplikasi. Kita lihat kembali bahwa tabel dari biimplikasi tadi seperti ini. Abaikan dulu yang bukan P dan bukan Q ini. Negasi P dan negasi Q ini. Tadi kan di awal video sudah saya sebutkan bahwa untuk dari nilai kebenaran dari biimplikasi ini akan berlaku benar apabila pernyataan penyusunnya itu memiliki nilai kebenaran yang sama. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, maka nanti biimplikasinya benar. Pernyataan pertama salah, pernyataan kedua salah, maka nilai kebenarannya adalah benar. Selain itu akan salah. Nah, tugas kita itu adalah menegasikan ini. Karena yang kita bahas itu adalah negasi dari biimplikasi. Berarti kita menegasikan P jika dan hanya jika Q ini. Yang semula tadi benar akan menjadi salah. Yang semula jadi salah akan menjadi benar. Maka negasinya nanti adalah seperti ini. Negasi P jika dan hanya jika Q salah, benar, benar, salah. Membantai yang ini tadi. Yang semula benar akan menjadi salah. Yang semula salah akan menjadi benar. Ya, S, B, B, S. Nah, ini sederhana seperti ini. Tadi kan sudah saya katakan bahwa untuk biimplikasi ini adalah sebenarnya implikasi dua arah yang timbal balik. Yang pertama ke kanan, jika P maka Q. Yang kedua adalah jika Q maka P. Nah, selain seperti ini negasinya, maka kita buat penyusunnya seperti ini. Ya. P dan bukan Q. Yaitu ini adalah negasi dari yang jika P maka Q. Q dan bukan P, ini negasi yang ke kiri. Jika Q maka P tadi. Kemudian ini adalah disjungsinya yang bersemula dari dan akan menjadi atau. Jadi SS, BS, SB, SS, ya, ini prosesnya yang implikasi tadi. Maka ini akan sama. Negasi dari P jika dan hanya jika Q itu ini ekuivalen dengan ini P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Nilai kebenarannya ini sama. Ini warna merah ini. Ya. Jadi, negasi sekali lagi saya tekankan, negasi dari biimplikasi itu adalah jika kita buat kalimatnya ya, akan panjang seperti ini. Yang semula tadi P jika dan hanya jika Q, begitu kita negasikan, ya akan menjadi seperti ini, jadi panjang. P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Kuncinya di mana? Ya harus mengerti yang mana itu pernyataan P, pernyataan pertama, yang mana itu pernyataan kedua atau pernyataan Q. Kemudian bisa menegasikan keduanya. Kita lihat contoh kalimatnya. Yang pertama, P jika dan hanya jika Q. Kamu pulang jika dan hanya jika aku tidak pergi. Berarti kamu pulang ini pernyataan P. Aku tidak pergi, ini pernyataan Q. Nah, kita akan menegasikannya dengan negasi P jika dan hanya jika Q yang ekuivalen dengan P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Kita akan mengikuti yang ini. Yang kedua ini, maka P-nya tadi ini kamu pulang, kemudian Q-nya aku tidak pergi. P. Kamu pulang, ini kata dan negasi dari aku tidak pergi, berarti aku pergi. Kamu pulang dan aku pergi. Kemudian atau yang merah ini atau yang disimpulkan dengan ini kalimatnya merah. Kita baca yang ini lagi. Q dan bukan P. Q tadi apa? Aku tidak pergi. Aku tidak pergi dan bukan P. P-nya apa? Kamu pulang. Jadi kamu tidak pulang. Panjangnya seperti ini, kamu pulang dan aku pergi, atau aku tidak pergi dan kamu tidak pulang. Intinya di mana? Ya intinya tadi harus tahu yang mana pernyataan P-nya, yang mana pernyataan Q-nya, kemudian bisa menegasikannya. Negasi P seperti apa, negasi Q seperti apa. Ya.
Jadi untuk negasi biimplikasi ini yang semulanya tadi kalimatnya sederhana seperti ini, begitu kita negasikan akan menjadi panjang. Karena apa? Karena implikasi, ya, biimplikasi itu adalah implikasi dua arah. Jadi biimplikasi. Oke, kita lihat contoh yang kedua. P jika dan hanya jika Q. 20 adalah kelipatan 4. Benar atau salah? Benar. Jika dan hanya jika 20 habis dibagi dengan 2. 20 habis dibagi dengan 2, benar atau salah? Ya, benar. Jadi penyusunnya ini ada ini benar, maka nilai kebenaran untuk implikasinya benar, ya. Benar. Ya. Sekarang kita akan menegasikan ini. Menegasikan biimplikasi yang ini menjadi apa? Salah. Yang semula benar menjadi salah. Kita negasikan. Negasi P jika dan hanya jika Q itu ekuivalen dengan P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Pernyataan P-nya ini pasti 20 adalah kelipatan 4. Maka kalau negasinya ini apa? Yang bukan P-nya. 20 bukan kelipatan 4. Nah ini Q. 20 habis dibagi dengan 2. Itu Q. Kalau bukan Q-nya, atau negasi Q-nya ini, atau negasi yang ini, berarti 20 tidak habis dibagi dengan 2. Nah, kita susun kalimatnya dengan mengikuti rumus ini. P dan bukan Q, atau Q dan bukan P. P-nya apa? 20 adalah kelipatan 4, dan 20 tidak habis dibagi dengan 2, lingkaran yang ini, atau yang ini, atau ini tanda atau, jadi ini atau 20 habis dibagi dengan 2 yang kuning ini, dan bukan P. 20 bukan kelipatan 4. Pasti ini nilainya salah. Karena apa? Ini salah satunya salah. Nah, ini salah satunya ini. 20 tidak habis dibagi dengan 2, padahal kenyataannya 20 habis dibagi dengan 2. Ya, ini salah. Kemudian atau 20 habis dibagi dengan 2 dan 20 bukan kelipatan 4. Ini salahnya juga di sini. Ya, karena ini disjungsi atau ya, salah atau salah, maka itu nilai kebenarannya menjadi salah. Jadi sederhananya seperti ini, bahwa negasi dari biimplikasi itu, ya, P jika dan hanya jika Q itu adalah ini. P dan bukan Q atau Q dan bukan P. Kuncinya di mana? Ya, kuncinya adalah harus tahu yang mana pernyataan P atau pernyataan pertama, yang mana pernyataan Q atau pernyataan kedua. Kemudian bisa menegasikan pernyataan P dan pernyataan Q tersebut. Itu letak kuncinya. Kemudian untuk rumusnya ini ya tinggal dihafal aja. Oke ya, saya kira cukup ya untuk materi kita tentang pernyataan majemuk logika matematika ini. Kita sudah bahas menjadikan dua bagian. Yang pertama itu bagian konjungsi, disjungsi, dan negasinya, dan yang kedua ini adalah implikasi, biimplikasi, dan negasinya. Terima kasih ya, dukung terus channel saya Abdullah Rafiun Channel dengan cara klik like, komen, dan subscribe ya. Jika berkenan silakan di subscribe, dan jika ini dirasa bermanfaat silakan bagikan kepada teman-temannya dengan klik share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.